Wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng tentang materi statistika. Langsung aja kita masuk ke materi. Kita akan belajar mengenai tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi berkelompok. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, kita harus tahu apa sih distribusi frekuensi tunggal itu. Nah, daftar distribusi frekuensi tunggal adalah suatu daftar distribusi frekuensi yang disusun sedemikian sehingga dapat diketahui secara langsung frekuensi setiap datum. Itu untuk pengertiannya. Kemudian, untuk distribusi frekuensi berkelompok, itu adalah suatu daftar distribusi frekuensi yang disusun sedemikian rupa sehingga data yang berukuran besar disederhanakan dengan mengelompokkannya menurut kelompok-kelompok atau kelas-kelas tertentu. Kemudian dari masing-masing kelas tersebut dihitung frekuensinya. Ya, selanjutnya kita masuk ke distribusi frekuensi tunggal terlebih dahulu. Kita beri contoh, misalkan pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 30 kali, diperoleh data permukaan yang muncul sebagai berikut. Nah, ini merupakan data melempar sebuah dadu untuk permukaan yang muncul. Ada 2, 6, 3, 3, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian, data tersebut dapat disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang disebut tabel frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Kita misalkan X1 itu sama dengan 1, kemudian X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 4, X5 sama dengan 5, X6 sama dengan 6. Nah, maka F1 itu sama dengan 4. F1 itu merupakan banyaknya permukaan dadu yang muncul pada angka 1, yaitu sebanyak 4. Kemudian untuk F2, banyaknya permukaan dadu yang muncul pada angka 2 itu ada 5. F3 sama dengan 8. F4 sama dengan 6. F5 sama dengan 4. F6 itu sama dengan 3. Nah, ini merupakan tabel distribusi frekuensinya. Itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tali atau turusnya itu. Kemudian ada frekuensinya. Frekuensi itu banyaknya. Nah, penyajian data tersebut dinamakan penyajian data tunggal dalam daftar distribusi frekuensi. Untuk daftar distribusi frekuensi sendiri itu merupakan kekerapan atau keseringan muncul yang biasa dilambangkan dengan huruf F. Frekuensi itu dilambangkan dengan huruf F. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Itu ada tabel, nilai, dan frekuensi. Nah, dari tabel di atas, tentukan nilai data terkecil dan nilai data terbesar. Kemudian banyak data yang nilainya 7, ukuran data
nilai data yang frekuensinya paling banyak. Masih mudah ya. Ya kita selesaikan. Yang A, nilai data terkecil dan nilai data terbesar. Nilai data terkecil itu X-min. X-min sama dengan 4. Nilai data terkecil itu data yang paling kecil itu nilainya berapa? Di situ kan paling kecil 4, berarti nilai data terkecilnya sama dengan 4. Kemudian nilai data yang terbesar, X-max, itu sama dengan 9, karena di situ nilainya yang paling tinggi 9. Kemudian yang B, banyak data yang nilainya 7. Untuk banyak data yang nilainya 7, nilai 7 frekuensinya 10. Frekuensi itu sama aja atau sama dengan banyaknya data. Nah, sehingga banyak data yang nilainya 7 itu adalah 10. Kemudian yang C, ukuran data. Ukuran datanya itu sigma Fi atau jumlah frekuensi. Jadi semua frekuensi itu dijumlahkan, nanti hasilnya sama dengan ukuran data. Sigma Fi sama dengan 40. 40 itu dari 5 plus 8 plus 12 plus 10 plus 3 plus 2. Kemudian yang terakhir, nilai data yang frekuensinya paling banyak. Kita lihat dari tabel, frekuensi yang paling banyak itu adalah 12 untuk data yang nilainya 6. Selanjutnya, kita masuk ke distribusi frekuensi berkelompok. Langsung masuk ke contoh. Misalkan dari pengukuran tinggi badan 40 siswa kelas 11 IPS diperoleh catatan data sebagai berikut. Itu pengukuran tinggi badan 40 siswa. Nah, tinggi badan terendah adalah 141 dan tinggi badan tertinggi adalah 100. Nah, ini merupakan tabel distribusi frekuensi berkelompoknya. Itu di kolom pertama ada kolom nilai, terus yang kedua titik tengah, kemudian turusnya, kemudian frekuensinya. Untuk nilai itu ada 141 sampai 145 dan sebagainya. Nah, karena nilai-nilai yang terdapat pada tabel di atas merupakan kelompok nilai, maka daftarnya disebut daftar distribusi frekuensi berkelompok. Nah, seperti itu ya. Beberapa istilah yang diperlukan dalam distribusi frekuensi berkelompok. Kemudian kita masuk ke beberapa istilah yang perlu dipahami dalam distribusi frekuensi berkelompok. Ada 5 istilah itu dalam distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama itu ada interval kelas. Itu tiap-tiap kelompok disebut interval kelas atau sering disebut interval atau kelas saja. Itu merupakan untuk menentukan banyaknya kelas. Nah, dari tabel di atas itu memuat 6 kelas atau 6 interval, yaitu 141 sampai 145, 146 sampai 150, 151 sampai 155, sampai 166 sampai 70 itu ya. Terus ada beberapa cara untuk menentukan banyak kelas. Satu di antaranya adalah dengan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, log itu logaritma. Kemudian yang kedua yaitu batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan yang lain. Angka 141 dan 145 itu disebut batas kelas yang pertama.
Pada tabel, angka 141, 146, 151, 156, 161, dan 166 itu merupakan batas bawah dari tiap-tiap kelas. Sedangkan yang 145 sampai 170 itu merupakan batas atas dari tiap-tiap kelas. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, itu ada tepi kelas. Apabila 145 dan 146 disebut batas kelas, 145,5 disebut tepi kelas. Nilai 145,5 itu adalah tepi kelas atas untuk kelas pertama dan sekaligus sebagai tepi bawah kelas untuk kelas kedua. Nilai 150,5 itu merupakan tepi atas kelas kedua dan sekaligus merupakan tepi bawah kelas ketiga. Untuk mencari tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Kalau tepi atas itu batas atas plus 0,5. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu panjang kelas. Panjang kelas adalah tepi atas dikurangi dengan tepi bawah dari suatu kelas. Pada tabel tersebut, panjang kelas adalah 150,5 dikurangi 145,5. Itu jawabannya 5. Nah, untuk mencari panjang kelas itu tepi atas dikurangi tepi bawah. Kemudian yang terakhir yaitu titik tengah. Titik tengah adalah angka atau nilai yang terdapat di tengah-tengah kelas. Pada tabel tersebut, nilai-nilai 143, 148, 153, 158, 163, dan 168 itu merupakan titik tengah kelas yang bersangkutan. Untuk mencari titik tengahnya itu sama dengan batas bawah plus batas atas dibagi 2. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar distribusi frekuensi berkelompok. Itu ada langkah-langkahnya. Ada beberapa step. Step yang pertama, kita menentukan jangkauan, yaitu statistik maksimum dikurangi statistik minimum, atau J sama dengan X max min X min. Kemudian, yang step kedua itu tentukan banyaknya kelas atau K yang diperlukan. Nah, untuk menentukan banyaknya kelas itu biasanya digunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Untuk step yang ketiga, itu tentukan panjang kelas interval atau P dengan rumus panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas atau P sama dengan J per K. Untuk step yang keempat, itu pilihlah batas bawah kelas pertama dengan mengambil datum terkecil atau bilangan lain yang lebih kecil daripada datum terkecil. Tetapi selisihnya dengan datum terkecil kurang dari panjang kelas. Berdasarkan panjang kelas yang diperoleh pada langkah ketiga, itu tentukan kelas-kelasnya sedemikian rupa sehingga seluruh nilai data dapat tercakup di dalamnya. Untuk step yang kelima, tentukan frekuensi masing-masing kelas dengan sistem turus atau tally. Dihitung satu persatu. Masukkan hasilnya dalam sebuah daftar.
sehingga tersusunlah suatu daftar distribusi frekuensi ke kelompok. Ya, kita langsung masuk ke contoh 1 ya. Oke, diketahui data distribusi frekuensi kelompok itu sebagai berikut. Nah, pertanyaannya, tentukan panjang kelas interval. Yang B, tentukan kelas interval ketiga. Yang C, tentukan frekuensi kelas interval ketiga. D, tentukan titik tengah kelas interval ketiga. E, tentukan batas atas dan batas bawah kelas interval ketiga. F, tentukan tepi atas dan tepi bawah kelas interval ketiga. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya, yaitu untuk panjang kelas intervalnya atau P-nya itu sama dengan 7. Kemudian untuk B, kelas interval ketiga itu 46 sampai 52. Kalau C, frekuensi kelas interval ketiga 46 sampai 52 itu ada 10. Frekuensinya 10. Kemudian yang D, titik tengah kelas interval 46 sampai 52 adalah XI sama dengan 46 plus 52 dibagi 2 sama dengan 49. Untuk mencari titik tengahnya itu nanti dijumlahkan dibagi 2, itu hasilnya titik tengah. Kemudian yang E, batas bawah kelas interval 46 sampai 52 itu 46 dan batas atas kelas interval 46 sampai 52 itu 52. Untuk yang F, tepi bawah kelas interval 46 sampai 52 adalah 46 dikurangi 0,5 menjadi 45,5. Kalau tepi atas kelas interval 46 sampai 52 itu berarti dijumlahkan 0,5. 52 ditambah 0,5 menjadi 52,5. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh 2. Itu pertanyaannya, buatlah daftar distribusi frekuensi berkelompok untuk data berikut. Nah, itu datanya udah ada. Kemudian kita langsung ke penyelesaiannya. Banyak kelas akan ditentukan dengan aturan Sturges. Untuk ukuran datanya atau N-nya atau banyaknya data itu kita hitung ada berapa. Itu berarti N sama dengan 44 karena ada 44. Nah, untuk data terkecil itu sama dengan 20. Kemudian data terbesar itu sama dengan 95. Untuk jangkauannya itu dari yang terbesar kurangi terkecil. Jadi 95 kurangi 20 sama dengan 75. Untuk banyak kelas itu 1 plus 3,3 log N. Nah, untuk N-nya tadi kan 44. Berarti menjadi 1 plus 3,3 log 44. Log 44 itu sama dengan 1,6435. Nah, kemudian dihasilkan 6,42. Kita bulatkan menjadi 6. Untuk panjang kelas, itu jangkauan per banyak kelas. Jadi 75 dibagi 6. Sama dengan 12,5. Kita bulatkan menjadi 13. Nah, jadi kelas pertama adalah 20 sampai 32,
kelas kedua 33 sampai 45 dan seterusnya. Nah, berikut ini saya lampirkan tabel frekuensi kelompoknya. Itu ada nilai, turus, dan frekuensinya. Seperti ini. Kemudian, data tersebut dapat disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang disebut tabel frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Kita misalkan X1 itu sama dengan 1, kemudian X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 4, X5 sama dengan 5, X6 sama dengan 6. Nah, maka F1 itu sama dengan 4. F1 itu merupakan banyaknya permukaan dadu yang muncul pada angka 1, yaitu sebanyak 4. Kemudian untuk F2, banyaknya permukaan dadu yang muncul pada angka 2 itu ada 5. F3 misalkan kita memiliki daftar distribusi frekuensi untuk nilai ulangan matematika itu tersaji dalam tabel seperti berikut. Nah, ini tabelnya. Kemudian kita akan membuat histogram dan poligonnya dari nilai ulangan matematika tersebut. Nah, ini merupakan histogram dari nilai ulangan matematika yang dari tabel tadi. Itu ada histogram dan poligonnya. Perhatikan bahwa setiap kelas itu diwakili oleh satu persegi panjang yang lebarnya menunjukkan panjang kelas. Nah, sedangkan tingginya itu menunjukkan frekuensi kelas. Frekuensi selalu ditempatkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Dengan demikian, jika setiap kelas mempunyai panjang yang sama, luas setiap persegi panjang sebanding dengan frekuensinya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Itu diberikan sebuah tabel berat badan. Nah, pertanyaannya, sajikan data berat badan sekelompok siswa berikut dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Nah, dari tabel tersebut kita disuruh untuk membuat itu dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Nah, sebelum kita masuk ke membuat histogramnya, kita terlebih dahulu menentukan tepi bawah dan tepi atasnya dari tabel yang tadi. Tadi kan cuma berat badan sama frekuensi. Nah, kita alternatif penyelesaiannya itu menggunakan atau menambahkan tepi bawah dan tepi atas. Untuk rumusnya untuk mencari tepi bawah itu kita kurangkan 0,5, yang tepi atas itu ditambah 0,5. Jadi 35 dikurangi 0,5 34,5, sedangkan 39 itu ditambah 0,5 jadi 39,5. Nah, dan seterusnya sampai bawah. Kemudian kalau sudah, kita langsung menggambar menjadi histogram seperti ini. Nah, ini udah jadi. Itu yang yang kotak-kotak itu merupakan histogramnya. Kemudian yang garis merah itu dinamakan poligon frekuensinya. Seperti itu.
Nah, ini juga merupakan contoh histogram dan poligon frekuensinya, sama seperti yang di atas. Itu satu soal yang tadi kan itu berat badannya antara 35 sampai 39, kemudian 40 sampai 44. Nah, kalau di sini berat badannya itu 51,5, 56,5, 61,5 itu dari tepi bawahnya. Jadi tepi bawahnya itu buat histogram dan poligon frekuensi. Itu menjadi seperti itu ya. Kita masuk ke contoh 2. Itu pertanyaannya, perhatikan histogram berikut. Nah, itu terdapat histogram. Kemudian dari histogram tersebut, tentukan interval kelas yang mungkin, frekuensi masing-masing kelas, kemudian sajikan dalam bentuk tabel distribusi kelompok. Dari histogram tersebut, kita disuruh untuk menentukan interval kelas, frekuensi masing-masing kelas, kemudian sajikan dalam bentuk tabel distribusi kelompok. Nah, untuk penyelesaiannya, itu yang pertama kita harus mencari interval kelas terlebih dahulu. Ya, interval kelas yang mungkin beserta frekuensinya. Untuk interval 52 sampai 56 itu dengan frekuensi 5. Kita bisa tahu itu kita melihat dari grafik histogramnya. Kemudian yang kedua, interval 57 sampai 61 itu frekuensi 9. Kemudian yang ketiga, interval 62 sampai 66 dengan frekuensi 16. Yang keempat, 67 sampai 71 itu frekuensinya 12. Kemudian yang kelima, itu 72 sampai 76 itu dengan frekuensi 6. Nah, kalau kita sudah ketemu interval kelasnya, jadi dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok, yaitu sebagai berikut. Nilainya itu dari 52 sampai 56 itu dengan frekuensi 5, 57 sampai 61 9, 62 sampai 66 itu 16, 67 sampai 71 itu 12, kemudian 72 sampai 76 itu frekuensinya 6. Nah, seperti itu untuk mencari interval dan menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.